Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pendidikan pelatihan misionaris. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian pendidikan dan pelatihan misionaris? Pendidikan dan pelatihan misionaris merujuk pada proses pembelajaran yang pengembangan keterampilan membutuhkan oleh individu yang terlibat dalam misi keagamaan, khususnya dalam konteks penyebaran ajaran agama dan berbagai budaya dalam komunitas. Yang kedua, pengertian keterampilan yang diperlukan dalam misi lintas budaya. Keterampilan yang diperlukan dalam misi lintas budaya merujuk pada kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa keterampilan utama. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi interpersonal. Apa itu yang dimaksud dengan keterampilan komunikasi interpersonal? Yaitu kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif, berbicara dengan jelas, dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan budaya lain. Yang kedua, empati dan kesadaran budaya. Apa yang dimaksud dengan empati dan kesadaran budaya? Yaitu mampu memahami dan menghargai perspektif serta nilai-nilai budaya lain, serta menunjukkan empati terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan praktis baru, serta terbuka terhadap perubahan. Yang keempat yaitu keterampilan bahasa. Apa yang dimaksud dengan keterampilan bahasa? Yaitu mempelajari bahasa lokal atau setidaknya beberapa frasa dasar dapat membantu membangun hubungan dan menunjukkan rasa hormat. Yang kelima yaitu kesadaran diri. Di sini kesadaran diri memahami bias dan asumsi pribadi yang mungkin mempengaruhi interaksi lintas budaya. Masuk ke poin yang berikut yaitu pengertian kurikulum misionaris. Apa sih pengertian kurikulum misionaris? Di sini kurikulum misionaris merujuk pada seperangkat rencana pembelajaran dan materi pendidikan yang dirancang khusus untuk mempersiapkan individu menjadi misionaris. Kurikulum ini bertujuan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas misi keagamaan, terutama dalam konteks budaya. Di sini ada beberapa komponen utama antara lain. Yang pertama yaitu studi teologi, yaitu memahami ajaran dan prinsip dasar agama yang disebarkan dan menganalisis kitab suci dan pemahaman doktrin yang dianut. Yang kedua, keterampilan komunikasi, yaitu pembelajaran tentang cara menyampaikan pesan agama dengan tepat. Yang ketiga yaitu kesadaran budaya, yaitu pembelajaran berbagai budaya dan tradisi yang relevan dengan daerah misi, mengembangkan empati dan sensitivitas terhadap perbedaan budaya. Yang keempat yaitu etika dan moralitas, yaitu pembahasan mengenai nilai-nilai etis yang penting dalam misi, mengembangkan sikap yang mencerminkan ajaran agama dalam tindakan sehari-hari. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian kolaborasi antara lembaga pendidikan teologi dan gereja dalam melatih misionaris. Kolaborasi antara lembaga pendidikan teologi dan gereja dalam melatih misionaris merujuk pada kerjasama yang terjadi antara institusi pendidikan teologi seperti seminar dengan gereja atau organisasi keagamaan untuk mempersiapkan dan melatih calon misionaris. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman dari kedua pihak agar berproses pelatihan misioner lebih aktif dan relevan. Kesimpulan, pendidikan dan pelatihan misionaris merupakan proses vetting yang bertujuan untuk mempersiapkan individu agar dapat menjalankan tugas misi keagamaan secara efektif. Melalui kombinasi pembelajaran teologis, keterampilan praktis, dan pemahaman budaya, dan calon misionaris dilengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi dan berbagai komunitas. Untuk mencapai angka 10 tidak harus dengan 5 tambah 5, tetapi bisa dengan 8 tambah 2, 7 tambah 3, ataupun 100 kurang 90. Begitu pula untuk mencapai kesuksesan, tidak
jatuh, jangan ragu untuk bangkit kembali. Terima kasih.